They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. .1 Smart FM, part of KG Radio Network. Semua listener, selamat sore untuk Anda semuanya. Seperti janji kita tadi di jam 4 sore ya, sedikit menyinggung kira-kira semua listener sini di zaman new normal ini lebih senangnya untuk konsumsi makanan yang diproduksi atau diolah oleh kita sendiri di rumah, atau mungkin lebih banyak memesan lewat jasa online ya. Tapi apapun itu, yang pastinya mudah-mudahan juga setiap makanan yang kita konsumsi itu bisa menambah tubuh makin sehat ya, nggak hanya sekedar kenyang tapi sehat. Nah, ngomong-ngomong masalah untuk makanan sehat, semua listeners, banyak banget bahan baku yang kita bisa gunakan. Anda mungkin yang jarang banget mengolah rumput laut menjadi makanan sehat di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar dengan pakar rumput laut sebenarnya ya. Kenapa? Karena beliau sudah berhasil mengolah beberapa olahan rumput laut menjadi pangan nasional bahkan ya, dan beliau menjadi salah satu promotor juga untuk menggaungkan bagaimana rumput laut bisa menjadi salah satu pangan nasional. Kita bersama Mbak Ari Hijriah di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sore, kabarnya? Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dong, tiap hari makan rumput laut sih ya. Jadi seger ya, sehat banget. Sebenarnya kenapa masyarakat Indonesia ini harus mengubah pola hidupnya, terutama untuk konsumsi bahan rumput laut ini menjadi pangan nasional, Mbak Hijra? Sebetulnya rumput laut itu kan sayuran dari laut juga, Mbak. Cuma untuk kandungan mineralnya, vitaminnya, seratnya itu sebetulnya kalau mau dibandingkan sama yang sayuran dari darat itu lebih tinggi kadar proteinnya, mineralnya, kadar vitaminnya. Terus dia kan juga mengandung iodin. Iodin itu dibutuhkan sama manusia. Jadi sebetulnya rumput laut ini harusnya menjadi bahan makan pokok kita. Benar ya. Jadi banyak olahan sebenarnya dari rumput laut yang bisa kita konsumsi ya. Betul. Semua listeners, salah satunya ini yang ada di tangan saya, semua listeners, ini adalah salah satu olahan rumput laut dalam bentuk mie ya. Iya. Jadi nah, ini cocok banget buat anak-anak yang suka banget makan mie ya. Kadang-kadang bahkan mengganti mie itu menjadi makanan pokoknya dari nasi ya. Nah, betul, ini Mbak. dapat kesukaannya, dapat sehatnya. Seperti apa olahan rumput laut Mbak Ari? Semua listeners, kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan di spesial program Senin Inspirasi bersama saya Novika Henry, bersama Mbak Ari juga. Nanti yang pengen tanya-tanya semua listeners seputar olahan rumput laut dari Mbak Ari juga boleh mention kita aja. Anda boleh komen kita. Kita nantinya juga akan share video ini di YouTube channel kita di @smartfm_Makassar, dan Anda boleh bergabung melalui line WhatsApp dan SMS kita di 0811461011 ya. Kadang-kadang kalau di Senin Inspirasi, selain membahas tentang produknya, membahas tentang usahanya, kita pengen membahas tentang ownernya juga ini ya. Nih, awalnya tertarik untuk mengolah rumput laut ini ada cerita nggak, seperti apa Mbak? Saya kebetulan kan bukan asli Sulawesi. Cuma dengan melihat potensi rumput laut di Sulawesi itu dari seluruh Indonesia paling tinggi. Jadi tapi untuk mengkonsumsi di Sulawesi sendiri kurang gitu. Jadi kan saya kok sedih gitu. Walaupun saya bukan dari Sulawesi, tapi harusnya orang Sulawesi bisa mengkonsumsi lebih banyak rumput laut dan mengolahnya juga menjadi makanan yang yang bisa siap makan gitu. Jadi karena banyak rumput laut di Sulawesi, terus akhirnya saya berpikir bahwa mungkin ini jadi salah satu produk olahan yang bisa membantu untuk mengenalkan rumput laut ke masyarakat gitu dengan olahan. Karena sebetulnya kalau kita lihat itu kan rumput laut bisa dikonsumsi langsung, Mbak. Cuma
orang kadang-kadang mau makan rumput laut itu rasanya apa ya? Mereka bilang gelek-gelek gitu. Nah, ada lender-lender gitu Mbak ya, mungkin baunya juga ya. Kalau baunya memang kan dia agak amis ya. Cuma kan kalau kita bilang amis, ikan juga amis. Amis gitu ya. loh. Jadi sebetulnya rumput laut ini benar-benar bisa menyehatkan. Oke, jadi nggak ada alasan buat nggak konsumsi Mbak Ari Betul, ya. nggak ada. Soalnya juga nggak ada batasan usia, nggak ada batasan apa dia berpenyakit apa gitu, nggak ada rumput laut itu. Oke, jadi memang banyak banget khasiatnya. Tadi Mbak Ari juga sempat announce kalau salah satunya proteinnya tinggi banget ya. Kalau untuk protein mungkin nggak terlalu ya Mbak, saya agak salah. Cuma kalau untuk mineral, untuk vitamin, serat itu insya Allah dia tinggi. Oke, jadi pas banget juga buat anak-anak. Ini kalau yang saya pegang ini kan mie itu menjadi salah satu makanan kesukaan favorit buat anak-anak ya. Nah daripada mungkin konsumsinya mie-nya dengan bahan pengawet ya. Ini betul. tanpa bahan pengawet kan Mbak ya? Kalau karena itu pakai telur ya Mbak ya, dan kami kan telurnya masih telur asli, jadi memang pakai bahan pengawet. Cuma untuk pengentalnya, pengenyalnya itu nggak pakai. Jadi saya sama sekali nggak pakai pengental dan pengenyal. Jadi dari rumput laut itu di mix aja. Saya kan dari di mie itu saya pakai 3 macam rumput laut. Nah dari situ kalau mixnya pas, kita dapat kekenyalannya yang benar-benar bisa jadi kenyal gitu. Nah, jadi memang untuk pengenyal saya nggak pakai pengenyal bahan kimia itu Mbak. Oke ya, menarik banget. Saat ini Mbak Ari selain fokus mengolah bisnis ini untuk kerupuk rumput lautnya, kegiatannya apa aja Mbak? Sejak 2018 akhir itu kebetulan saya ada permintaan dari Taiwan untuk rumput laut yang sudah diputihkan, jadi sudah dibersihkan, tinggal konsumsi aja. Itu jadi saya untuk mencari barang yang mereka mau, rumput laut seperti yang mereka mau, spesifikasinya itu agak susah. Dia lebih banyak di daerah timur, dan kadang-kadang kita sama petani nggak bisa ngelepas gitu loh, karena ada SOP yang harus dipegang di situ. Jadi akhirnya saya moving Mbak. Jadi saya kalau ke petani itu biasanya sampai sebulan. Saya hidup sama mereka, jadi saya tahu karakternya mereka. Gitu saya muter. Itu di daerah mana Mbak? Di mana-mana, yang penting mereka mau bekerja sama dan mereka mau menerapkan SOP-nya. Jadi ini saya muter dari kemarin, sempat di Madura, terus di Lombok, di Luwu Banggai. Kalau untuk daerah Sulawesi sendiri daerah mana Mbak? Kalau Sulawesi Selatan sini saya kemarin hampir mau ke Mamuju, cuma sebelum saya ke Mamuju kan kebetulan ada bencana itu. Jadi sampai sekarang belum proses yang di sana. Oke. Jadi saya selain bikin produk ini, saya ngolah itu, sama saya juga ngajar. Ngajar apa tuh Mbak? Ngajar untuk pengolahan rumput lautnya. Oke, jadi buat diklat gitu ya? Ya, kalau ngajarnya di mana Mbak? Biasanya dari DKP, DKP provinsi itu ngajak saya untuk mengajar di kabupaten, kalau enggak ya di sekitar Makassar sini aja. Oke, keren ya. Jadi nggak hanya menginspirasi untuk kita berkarya dengan olahan kearifan lokal gitu ya Mbak ya, tapi Mbak Ari juga menjadi salah satu, kalau aku sih udah bilangnya itu salah satu pendorong ya, volunteer buat bagaimana kita bisa terus mengelola dan mengkonsumsi rumput laut ini ya, menjadi salah satu bahan pangan nasional ya. Benar Mbak ya. Nah sampai saat ini sudah ada berapa followers Mbak? Misalnya orang-orang yang mulai juga mengikuti Mbak Ari untuk enggak hanya konsumsi sih, memproduksi rumput laut seperti ini. Saya nggak begitu paham ya, cuma memang ada yang kadang-kadang suka nanya gitu, saya nggak feedback lagi apakah itu mereka teruskan atau tidak. Cuma
saya membuka WA saya untuk komunikasi juga. Jadi kalau mau ada pertanyaan apa atau mungkin pengen tahu rumput lautnya digimanain, itu saya terbuka. Oke ya, nanti boleh kontak Mbak Ari lah ya untuk lebih lanjutnya. Small listeners, menarik banget perbincangan kita bersama Mbak Ari di sore hari ini, founder dari PT CV Lars. Cuma Lars. Oh iya, CV Lars ya. Ini salah satu produknya adalah kerupuk rumput laut. Sebenarnya nggak hanya kerupuk, di sini Small listeners ada mie rumput laut. Kemudian ada apa lagi Mbak Ari? Produk saya itu sebetulnya banyak, Mbak. Cuma karena keterbatasan waktu akhirnya di-cut semua. Jadi yang masih utuh sampai sekarang kepegang itu kerupuk rumput laut. Kerupuk rumput laut. Terus bubuk tabur, jelly, mie kan baru mulai lagi saya ini. Kalau minuman rumput lautnya untuk sementara saya berhenti dulu. Oke, ya. Seperti apa detail-detailnya Small listeners, nanti kita coba ngulik bareng Mbak Ari ya. Seperti apa, kita tertarik ya bagaimana mie bisa jadi rumput laut. Kemudian kalau kerupuk mungkin kita taunya kalau dikeringkan gitu ya. Tapi ada seperti macam salah satu merek jenis makanan yang kadang ditabur-tabur gitu ya buat pedes di mie. Nah pas banget, nanti kita coba tanya Mbak Ari seperti apa ya. Kita akan lanjut lagi Small listeners obrolan kita bersama founder dari kerupuk rumput laut, ada Mbak Ari Hijriah. Tetap stay tune bersama kami. Anda boleh nanya apa aja seputar usaha, seputar kegiatannya juga, dan mungkin pengen jadi reseller dari kerupuk rumput laut ini. Boleh nanti nanya-nanya di 0811461011. Kita break dulu Small listeners. Setelah beberapa jeda komersial kita akan kembali untuk Anda. Terima kasih Small listeners, Anda masih bersama kami di 101.1 Smart FM, part of KG Radio Network. Small listeners, kita masih bareng Mbak Ari. Ini owner dari kerupuk rumput laut ya. Yang biasanya dengar rumput laut yang mungkin udah coba-coba untuk konsumsi ya, tapi belum tahu olahannya seperti apa. Nah, saya sebenarnya pertama kali juga melihat mie rumput laut ya, dan tentunya belum coba ya karena pertama kali melihat. Nah nanti mudah-mudahan bisa coba seperti apa, karena juga biasanya orang-orang di rumah ini senang banget buat makan mie ya. Betul. Nah mie-nya ini kan kalau kita tahu banyak banget yang bahan-bahannya nggak sehat juga, tapi mungkin kalau kita sudah bisa mencoba memperkenalkan olahan untuk rumput laut ini bisa makin sehat di rumah. Betul. Ya. Kita tadi udah bahas banyak tentang mie rumput lautnya Mbak Ari. Kalau yang lainnya kita boleh bahas nggak? Mungkin sambil dilihatin ke Small listeners. Salah satunya mungkin kerupuk nih. Ini pengolahan kerupuknya seperti apa Mbak? Kalau kerupuk sebetulnya sama seperti bikin kerupuk biasa itu Mbak. Cuma kan memang rumput laut itu saya belum dapat formulanya untuk dia berdiri sendiri. Jadi tetap ada penambahan tepung terigu sama tapioka. Oke. Jadi rumput lautnya paling tidak saya sudah bisa kasih masuk dia sampai 50% ke dalam adonan. Jadi kadar bisa dibilang rumput laut, karena kalau dibilang kerupuk rumput laut nggak sampai 30% aja kan belum boleh dibilang gitu katanya. Jadi saya mencoba untuk masukin rumput lautnya itu agak banyak kadarnya. Ini cuma dengan proses biasa, dicampur dengan bumbu terus direbus, nanti dipotong-potong. Ini digiling, cuma saya digiling. Oke. Ada penggilingannya terus dikeringkan. Jadi ini kerupuknya memang saya jual mentah, nggak mateng. Nggak dijual sama kompornya Mbak ya. Nanti goreng sendiri di rumah ya. Oke, kemudian ada produk apa lagi Mbak? Ini ada bubuk tabur. Bubuk taburnya ini dari Ulfa. Ulfa itu waktu saya main ke laut, banyak petani rumput laut itu membuang rumput laut yang dianggap sebagai gulma, yang menempel di rumput laut mereka yang budidaya itu, yang Catoni sama Spinosum, itu banyak yang nempel-nempel itu dibuang. Saya itu kalau ke laut ada rumput laut, semua jenis rumput laut mesti saya makan Mbak. Saya gigit, paling tidak saya gigit. Saya rasa-rasa dulu ini
gatel enggak atau gimana. Kalau nggak ada pengaruhnya di mulut saya, baru saya telan. Nah, itu bisa dikonsumsi langsung ya Mbak ya? Bisa, boleh. Oke. Kalau memang mau bisa. Nah, jadi kayak ulfa ini karena banyak dibuang, terus akhirnya pas saya coba kok dia nggak apa-apa. Nah ini dulu awalnya saya buat mie, cuma memang rumput laut itu sama dengan terigu itu kan ada protein tinggi, sedang, rendah. Nah, jadi memang rumput laut itu uniknya karena kita harus paham sifatnya bagaimana diolahnya. Jadi kita tahu mengolahnya harus seperti apa. Jadi ulfa ini waktu saya pertama bikin mie itu saya stres Mbak, karena ulfa itu ternyata dia kayak kertas. Oke, jadi gampang itu ya, hancur ya. Bukan gampang hancur, cuma dia pada saat diproses jadi mie gitu, digiling, dia nggak akan nempel, jadi mie-nya putus-putus. Oke. Jadi saya pusing, ini kenapa? Terus akhirnya saya berhenti lama bikin mie. Terus saya selalu mencari olahan yang mudah diolah, sama paling tidak kalau saya pergi ke laut, saya bisa ngajarin penduduk setempat makan rumput laut dengan cara yang mudah. Nah gitu, jadi supaya mereka, kadang-kadang kan orang males ngolahnya. Jadi akhirnya saya pas kebetulan ini kering, saya hancurkan kok gampang. Nah jadi akhirnya saya bikin dia jadi bubuk tabur. Nah, Ya. ini cuma komposisinya cuma ulfa, garam, gula, sama ada yang ori, ada yang pedes. Yang pedes saya kasih cabe kering. Jadi cuma itu aja komposisinya. Ini gampang sekali. Keren buatnya. banget ya inspirasinya ya. Mungkin sering makan itu Mbak tambahan bubuk ya. Pas makan mie ya, jadi terinspirasi ya. Oke. Jadi memang rumput laut itu sebetulnya bisa dikonsumsi kalau kita mau mencoba saja sedikit. Hampir semua rumput laut saya pikir bisa dikonsumsi Mbak. Oke, itu berarti konsumsinya dalam artian dari laut, kemudian kita ambil itu bisa langsung dikonsumsi? Bisa. Oke, aku baru tahu nih, perdana nih. Memang jarang ke laut sih. Berarti Mbak Ari mungkin kecintaannya dengan rumput laut, salah satunya punya hobi nyelam kali Mbak ya, diving. Kalau diving enggak, saya itu malah cenderung nggak bisa tenggelam. Nggak bisa tenggelam ya. Oke. Saya memang dari dulu seneng laut, cuma baru tahu rumput laut. Jadi akhirnya ketika saya ke laut, yang saya cari pasti rumput laut. Rumput laut ya. Kalau di Sulawesi sendiri penghasil rumput laut yang banyak itu di daerah mana Mbak? Kalau Sulawesi hampir merata. Sulawesi Selatan sini juga penghasil rumput laut terbesar juga. Cuma dia rumput lautnya itu mungkin karena lautnya sudah mulai tercemar ya Mbak ya. Jadi udah nggak bisa besar-besar begitu. Dia nggak bisa tumbuh subur seperti daerah timur. Kalau yang daerah timur itu kan lautnya masih belum terkontaminasi apa-apa. Jadi dia lebih bisa tumbuhnya besar, batangnya itu bisa subur gitu. Oke, selain bubuk apa lagi Mbak? Selain bubuk, ada mie, kemudian kerupuk, ada bubuk. Ini kalau yang ini rumput laut yang siap saji ini, sebetulnya kalau ini juga ironi ya buat saya, karena saya kirim ke luar negeri itu mereka dijualnya di pasar seperti jual bawang. Jadi dicampur di pasar itu ditumpuk gitu, nanti mau beli berapa kilo tinggal dikiloin gitu. Jadi dan ini memang seratnya tinggi. Jadi untuk orang yang diet, orang yang nggak diet juga kan kita kebutuhan serat harus tetap ada ya. Ya. Ini orang di sini nggak ada yang mau makan. Oke. Kalau rumput laut yang ini, padahal ini simple sekali. Saya kalau untuk habis produksi begini Mbak ya, biasanya kalau sama petani itu saya ngajarin, ayo kita bikin makanan dari ini gitu. Jadi apa yang mereka lakukan, saya coba untuk kita langsung konsumsi. Jadi ini kalau udah mengembang, udah lembek tuh, itu digoreng pakai crispy, tepung crispy, itu langsung dikonsumsi udah bisa. Oke. Nah, kalau enggak, kalau orang di Jawa sana, malahan di Madura itu dibikin
seperti rujak. Mhm. Pakai sambal rujak itu makannya. Jadi sebenarnya enak kok ini. Atau dibikin pakai sambal pecel, itu juga enak kok. Oke ya. Yang terakhir ada yang hitam-hitam itu Mbak, itu apa tuh? Ini jelly. Jadi Jelly. saya berusaha untuk biasanya kita kan makan cincau. Cincau. Jadi ini sama sih, diwarnain hitam ini supaya orang kan mesti mikirnya masih cincau gitu. Jadi sebetulnya rumput laut itu nggak ada warnanya, nggak ada rasanya. Jadi dia mengikuti kita kasih ijo-ijo, kasih merah-merah, kasih manis-manis gitu, kasih pahit-pahit, kasih asem-asem. Jadi ini sebetulnya cuma pengganti cincau aja. Tapi ini rumput lebih laut. sehat ya. Cuma rumput laut aja. Oke, jadi ada banyak produk. Selain itu ada apa lagi Mbak kalau disebutin? Ada minuman rumput laut. Minuman rumput laut itu dari rumput laut sargassum. Itu karena waktu dicuci dia warnanya coklat, jadi saya pikir dia bisa jadi pengganti teh gitu loh. Kalau kita teh di darat, daun teh, ini di laut juga punya yang coklat, tapi pakai sargassum. Cuma karena kalau sargassum itu masih ada aroma khasnya, jadi ada yang saya kasih ori, ada yang saya campur dengan jahe. Jadi lebih bisa diminum gitu. Oke. Ada jenis minuman lain lagi Mbak? Saya nggak, sementara cuma itu aja. Itu aja ya. Jadi memang menarik semua listeners ya, banyak olahan yang bisa dibuat dari bahan dasar rumput laut. Yang pertama sih saya welcome banget karena memang ini menjadi salah satu makanan yang sehat gitu ya. Betul. Dibanding kita harus konsumsi misalnya kerupuk dari bahannya mungkin sehat ya, tapi ketika diolah mungkin sudah menghilangkan proteinnya, kemudian seratnya juga ya. Nah, kalau dari rumput laut jelas tinggi akan serat. Jadi ini aman banget buat kita konsumsi dan juga pastinya sehat, Mbak ya. Betul. Di masa-masa seperti ini lebih banyak konsumsi seperti ini juga akan menambah daya tahan tubuh Mbak Ari ya. Benar. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi sama Mbak Ari. Small listeners, kita akan bacain juga untuk WhatsApp dan SMS yang udah masuk di 0811461011. Anda juga boleh mention kita, small listeners. Udah ada video dan foto yang kita posting di Instagram. Anda boleh komentar seperti apa tentang usaha atau mungkin juga tentang produksinya seperti apa ya, bahan-bahan kadang-kadang juga kita pengen diyakinin seperti apa bahan-bahannya Mbak ya sebelum dikonsumsi. Nah juga mungkin seputar Mbak Ari kegiatannya seperti apa, Anda boleh mention kita di @smartfm_Makassar ya. Kita break dulu Mbak Ari ya. Untuk small listeners yang lainnya kita masih tungguin dan tetap station di Senin Inspirasi di 101.1 Smart FM, part of KG Radio Network. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami. Di segmen terakhir ini kita coba kupas lagi seperti apa olahan rumput laut, yang memang tema talkshow kita di hari ini menjadikan rumput laut menjadi olahan pangan ya, tambahan pangan nasional, bahan pangan nasional. Ini konsumsi untuk teman-teman yang tentunya juga masih terus mendukung upaya budidaya hasil rumput laut ya. Ini memang kalau kita konsumsi menjadi salah satu campaign juga buat kita, karena kita mendukung pemerintah ya untuk budidaya rumput laut ini. Dan Mbak Ari juga menjadi promotor, saya rasa ya. Ini salut banget wanita yang hebat yang sudah menginspirasi kita siang sore hari ini. Semua listeners hadir ini juga menjelaskan banyak banget ini kegunaan dari rumput laut, kemudian seperti apa olahannya. Mbak Ari juga sudah jelaskan tadi, ada yang jadi mie, kemudian ada yang jadi kerupuk ya, ada yang jadi jelly yang biasanya digantikan dengan pengganti cincau. Nah ini bulan puasa udah mulai dekat, mungkin bisa langsung stok untuk jelly rumput lautnya ya, ganti cincau ya. Dan juga yang suka makan mungkin tambahan pedas-pedas di mie atau nasi atau mungkin beberapa asupan makanan yang lainnya, ini ada bubuk juga ya, bubuk yang Anda tabur. Bisa bubuk tabur ya. Banyak banget small listeners untuk olahan-olahannya. Kita coba baca dulu untuk WhatsApp yang sudah bergabung. Assalamualaikum, ini oke. Ini ada yang nanya
acaranya. Selamat sore katanya Ibu Ari. Dalam sebulan produksi berapa banyak nih untuk rumput lautnya? Stok rumput laut apakah selalu tercukupi untuk memenuhi produksi Mbak Ari sendiri? Nah, ini ada yang nanya nih, Mbak Ari. Katanya apakah sebulan produksi berapa banyak? Kemudian stoknya apa cukup ini setiap sekali produksi? Ya, alhamdulillah, karena untuk produksi kan saya memenuhi kuota untuk ekspor itu. Jadi kalau umpamanya diekspor itu kan dia harus utuh, besar-besar gitu. Jadi kalau ada yang kecil-kecil itu saya yang ngambil. Jadi untuk stok di rumah, alhamdulillah untuk produk tetap ada. Oke, jadi kalau dari sebulan stoknya cukup banyak, Cukup gitu ya? banyak. Cukup banyak. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Mbak, katanya bagaimana dukungan pemerintah selama ini untuk mungkin dinas UMKM untuk usaha Mbak Ari sendiri? Kalau dari dinas, ya alhamdulillah dari mana-mana banyak yang mendukung. Cuma memang mungkin karena saya mobile terus ya Mbak ya, jadi kalau umpamanya ada pertemuan atau ada apa, saya agak kurang bisa aktif. Kalau dulu masih ada anak saya bisa wakilkan dia untuk mulai belajar begitu, belajar usaha, untuk belajar menggeluti apa yang saya geluti, karena kan biar bagaimanapun kita perlu regenerasi. Penerus ya. Cuma ya alhamdulillah kalau dari dinas masih support sama kami. Oke, ini ada yang nanya lagi, katanya kalau ingin menjadi reseller atau support partner untuk produksi Mbak seperti apa nih? Mungkin syaratnya. Oh, kalau saya sebetulnya nggak ada syarat. Yang penting mau beli berapa aja boleh. Cuma ya kita beli putus aja gitu. Jadi cepet, enak gitu. Jadi sama saya nggak berat. Saya bikin supaya memang kalau mau untuk reseller boleh berapa aja boleh, saya layani. Oke, nanti bisa kontaknya di mana Mbak? Oh ya, boleh kontak saya di 0813 0813 4482 4482 4482 ya. Atau nanti kita coba munculin kontak Mbak Ari ya untuk di YouTube channelnya kita ya. Boleh. Nanti small listeners boleh kontak langsung Mbak Ari atau juga boleh kontak kita untuk hubungi Mbak Ari seperti apa ya. Kemudian assalamualaikum, selamat sore Ibu, sejak kapan memulai bisnis ini? Misalnya jika saya berminat, baguskah untuk ikut dalam usaha ini? Paling tidak bahan dasar rumput laut. Bagaimana supply rumput itu sendiri? Lancar nggak sampai saat ini? Ya alhamdulillah kalau untuk suplainya lancar. Kalau mau belajar silahkan, saya terbuka sekali, dan saya mulai usaha untuk rumput laut ini dari 2015. Cuma memang dari 2015 sampai 2017 awal, 2017 akhir itu masih kerupuk saja, masih konsentrasi di kerupuk. Tapi begitu saya mulai ke laut, akhirnya produknya jadi berkembang biak gitu. Walaupun saya terus terang sampai sekarang masih agak kesulitan menghandle. Jadi yang kehandle memang itu cuma ini aja. Kerupuk aja cuma ya. Kerupuk, bubuk tabur karena mudah dibuat. Terus sama jelly itu kan juga sederhana sekali membuatnya itu. Semua orang pasti bisa. Oke. Nanya lagi nih, wah banyak banget fans Ibu Ari hari ini ya. Kayaknya small listeners habis ini pada jadi saingannya Bu Ari nih ya. Tapi jangan jadi saingan, berkolaborasi aja ya untuk produksi rumput laut. Selamat sore, katanya mau nanya, di masa pandemi seperti saat ini kiat apa yang dilakukan Mbak Ari untuk mencapai target penjualannya? Untuk pandemi ini kebetulan ya itu saya karena menjual itu ada buyer di Taiwan. Jadi mereka kan untuk dikonsumsi sehari-hari gitu loh Mbak. Jadi untuk produk yang saya kirim ke Taiwan itu mereka selalu kurang. Saya ngirim 3 ton, 5 ton itu kurang karena stok kebutuhan sebulannya mereka 30 ton. Jadi alhamdulillah kalau untuk
untuk yang rumput laut ini saya masih bisa bertahan. Cuma kalau untuk kerupuk sama yang lain-lainnya ya kita pahami semua ya Mbak ya, memang keadaannya seperti ini. Jadi penjualan berkurang itu ya dimaklumi saja. Cuma karena saya masih ada ada apa ya namanya? Ada bentengnya. Ada pertahanan saya gitu. Jadi saya masih eksis gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya memang jauh berkurang. Oke, itu juga mulai sedikit ada dampak juga ya, Mbak betul. Ari ya. Apalagi kalau yang ini kan karena saya moving, padahal sekarang kan kita butuh rapid, butuh ini. Jadi ya memang harus banyak menjaga diri. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang terus harus diperhatikan sebenarnya ya, Mbak Ari ya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, sukses katanya Bu untuk usahanya. Semoga lancar, produksi secara massal atau by order nih Bu, untuk memenuhi kebutuhan sebulan. Berapa orang yang biasanya bantu-bantu di rumah nih Bu? Kalau yang bantu di rumah itu tenaga inti cuma 3. Cuma 3, jadi nanti untuk kalau kami terlalu overload begitu banyak yang dikerjakan, biasanya dari tetangga saya panggil untuk membantu. Atau kalau waktu pandemi ini karena nggak bisa kumpul di rumah, jadi kalau untuk membungkus kerupuk atau yang sederhana itu saya antar di rumahnya saja. Jadi nanti kalau mereka udah selesai baru mereka kasih kembali ke rumah. Oke, jadi memang ada banyak tipe sebenarnya ya. Iya. Nanti kalau pengen tahu lebih jauh atau mungkin tertarik untuk jadi reseller, baru langsung kontak Mbak Ari ya. Boleh, silahkan. Keren katanya Bu, ada yang komentar lagi, keren. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk memulai usaha kerupuk ini? Dan bagaimana pasar merespon produk ini? Tadi sebenarnya ketertarikannya juga karena Ibu sering ke laut juga ya. Iya, benar. Oke. Ada cerita lain lagi nggak Bu? Kalau untuk kerupuk itu sebetulnya kalau kita lihat dulu itu kerupuk itu kan istilahnya kayak makanannya orang kecil gitu ya. Jadi saya pengen kerupuk itu agak naik kelas. Jadi dia sedikit berkelas lah. Ya, jadi bukan cuma untuk orang di segmen yang di bawah, tapi juga dengan penambahan rumput laut mereka juga bisa merasakan khasiat dari rumput laut itu sendiri karena dia lebih banyak seratnya. Jadi memang saya memilih untuk membuat kerupuk laut supaya semua bisa merasakan gitu loh. Oke ya. Ini ada yang nanya lagi tapi kita karena terbatas waktu, semua listener saya coba bacakan satu pertanyaan lagi. Ini tentang siapa saja yang selama ini mensupport usaha dan bisnis Mbak Ari nih. Boleh kasih inspirasinya Mbak Ari, katanya saya juga wanita yang ingin berkarir seperti Mbak Ari. Kalau yang mensupport saya pikir semua orang yang di sekeliling saya. Aduh, saya jadi terharu. Emang kalau belum ini ceritanya kayak itu ya. Saya agak-agak lebay nih kalau sudah mulai yang agak sensi begini. Cuma memang kalau dilihat dari dukungan orang-orang sekitar ini nggak pernah lepas Mbak Ari ya. Oke, doa-doa orang-orang sekitar ya. Betul. Kemudian juga Mbak Ari sampai saat ini juga di usaha di titik ini semua juga karena support ya. Betul. Support dan doa-doa orang-orang tercinta Mbak Ari ya. Betul. Memang kedepannya Mbak Ari kita boleh tahu nggak ini ada mungkin harapan kemudian cita-cita dari usaha ini, sebenarnya Mbak Ari pengen buat apa nih? Mungkin ada mimpi besar yang Mbak Ari ingin wujudkan. Sebetulnya saya cuma pengen itu rumput laut itu mungkin bisa setara dengan beras ya. Jadi petani beras itu kan makan berasnya dimasak dan diolah jadi nasi, jadi kerupuk, jadi macam-macam untuk dikonsumsi. Saya pengen petani rumput laut itu mulai juga, ayo dong kita makan rumput laut gitu, kita makan hasil usaha kita sendiri. Jadi mulai menghargai rumput laut seperti petani padi.
menghargai beras itu. Jadi biar semua bisa jadi sehat gitu loh. Jadi kita tuh tidak menyehatkan orang di luar sana, tapi kita juga paling tidak menyehatkan diri sendiri, keluarga. Betul. Gitu. Jadi karena kalau kita kirim semua rumput lautnya keluar, nanti yang sehat orang di luar. Orang di luar, benar ya. Kita nanti nggak kebagian apa-apa. Betul. Jadi saya pengen itu rumput laut juga bisa bersanding di meja makan. Selama ini sudah ada reward dari mana saja nih Mbak? Apresiasi dari pemerintah? Aduh, kalau Kayaknya banyak banget ya. Nggak bisa disebutin satu-satu ya. Salah satunya yang paling terbaru ini penghargaan dari mana Mbak? Saya soalnya tidak itu ya Mbak ya, memang kan saya bilang tadi saya nggak begitu sama dari dinas, dari pemerintah. Jadi karena saya mungkin terlalu sibuk sendiri, akhirnya juga mereka tetap mendukung saya, cuma sayanya sendiri mungkin yang kurang berpartisipasi dengan ikut serta acara mereka. Jadi ya saya kalau memang tidak banyak dilihat. Istilahnya bukan tidak banyak dilihat, cuma mungkin tidak terlihat gitu loh Mbak. Karena saya kan moving sendiri gitu. Oke, jadi memang tidak hanya harus penghargaan rewardnya dari yang kelihatan, tapi kayaknya reward di hati keluarga juga dengan orang-orang sekitar ini jauh lebih penting Mbak Ari ya. Terus berkarya Mbak Ari, kita dukung banget ya, support penuh buat usaha Mbak Ari untuk sebenarnya ini harus diapresiasi juga oleh pemerintah karena Mbak Ari menjadi penyokong juga buat kelangsungan, kemudian juga menjadi salah satu orang yang bisa sounding seperti apa rumput laut bisa menjadi salah satu pengganti pangan ya, bahan pangan sebenarnya bukan pengganti ya, bahan salah satu pilihan ya. Betul. Pilihan bahan pangan nasional. Mudah-mudahan juga karena niat Mbak Ari yang tulus dan luar biasa ini usahanya bisa lancar-lancar terus ke depannya ya. Amin Mbak. Ada proyek yang paling dekat ini akan dilakukan Mbak? Enggak, saya cuma pengen rumput laut bisa bersanding di meja makan. Meja makan ya. Jadi dia dengan bentuk apapun itu, karena memang rumput laut bisa dimasukkan dalam sayur-sayuran semua. Bisa untuk bahan minuman juga bisa, untuk campuran minuman, untuk bahan makanan juga bisa. Jadi saya berharap pengen melihat itu Indonesia yang kaya dengan rumput laut. Jadi bisa berjaya juga dengan masyarakatnya dengan rumput laut. Amin ya. Saya kira luar biasa banget mimpi dari Mbak Ari, kita harus dukung semua listener, salah satunya juga terus menggaungkan ya ini untuk budidaya rumput laut, membeli produknya, kemudian juga bisa tahu lebih jauh, bahkan mungkin kita juga menjadi salah satu pelaku UMKM untuk rumput laut ini ya. Boleh. Sukses Mbak Ari, terima kasih banyak inspirasinya di hari ini. Saya beruntung sekali bisa ketemu Mbak Ari di hari ini. Selain Mbak Ari juga hadir di studio sebenarnya narasumber kita ya yang sudah kita panggil ini tentang juga olahan rumput laut ya, Ibu Ramla. Terima kasih banyak dukungannya teman-teman UMKM yang luar biasa banget. Kita terus harus support ya. Seperti apa mudah-mudahannya di segmen episode Senin Inspirasi yang lain juga kita bisa menghadirkan UMKM yang luar biasa yang lainnya ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ari. Salam sama keluarga tercinta. Sukses untuk usahanya. Terima kasih. Gak hanya udah beberapa di luar negeri, juga mudah-mudahan menjadi salah satu bahan pangan nasional di sana. Betul, ya. harus. Terima kasih semua listeners untuk kebersamaannya. Saya Novika Henry yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sukses untuk Anda semua.